Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Segala perkara dapat Kau lakukan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu mengalir memenuhi kami Tuhan. Kami dapat melakukan perkara ajaib, semua karena-Mu Tuhan. Kami dapat melakukan perkara dahsyat, semua karena-Mu ada dalam kami. Haleluya, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Allah yang perkasa. Engkau dahsyat dan mulia Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan.
kami menyembah Allah yang dahsyat. Haleluya, kami menyembah Allah ajaib. Tiada satu kuasa dapat mengganggu Engkau Yesus. Kuasa-Mu mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau memenuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Tiada mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang mengadakan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Yesus. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, pagi ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Jamah setiap hati, jamah setiap pikiran, kuduskan roh tubuh jiwa kami, sehingga firman ini akan melakukan apa yang Kau suruhkan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Tema kita pada hari ini adalah tema tentang penuaian di akhir zaman. Siapa yang percaya bahwa banyak orang akan berduyun-duyun terima Yesus sebagai juru selamat, dan kita akan menuai jiwa-jiwa untuk memenuhi lumbung-lumbung Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Tetapi hal ini tidak akan terjadi dengan segera ketika kita semua tidak mau melakukan perintah Tuhan sebagai amanat agung yang diberikan, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Injil itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Injil itu penuh dengan kuasa Tuhan. Nah, berita Injil ini adalah berita kabar baik. Ada beberapa penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bacalah itu dan segera beritakanlah kabar baik dan bersaksilah dengan kuasa Roh Kudus. Ada orang banyak yang takut untuk memberitakan Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka takut ditolak, mereka takut dimarahi, mereka takut terhadap reaksi orang-orang yang diberitakan tentang Injil. Tetapi menurut pengalaman saya, jika kita itu memberitakan Injil yang telah kita terima, yang kita telah renungkan, dan oleh dorongan kuasa Roh Kudus kita memberitakannya kepada orang lain, bahkan kepada orang yang belum pernah kita kenal, pasti mereka minimal akan mendengarkan. Tetapi jika mereka menolak, tentunya mereka menolak dengan tidak cara yang kita takutkan. Karena semua itu pasti tidak akan terjadi. Mungkin satu saat engkau akan ditolak, diusir. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwasanya kalau engkau bahkan diludahi, ia juga seperti meludahi Tuhan, dan Tuhan sudah pernah diludahi, ya. Kalau kita ini hamba-hamba Tuhan mau hidup seperti Kristus Yesus, kita tentu sanggup menerimanya karena Yesus pun sudah menerimanya terlebih dulu. Maka dari itu jangan takut, karena apa? Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika itu adalah berita baik yang kau beritakan, bukan berita paksaan untuk memaksa menekan orang untuk menerima Sang Juru Selamat, tentu ya semuanya akan baik-baik saja, ya. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, ya, karena itu pergilah, ya. Jadi tidak boleh diam saja, diam di gereja, tidak mengerjakan sesuatu apa, tidak mau ikut kelompok persekutuan keluarga karena merasa ya sudah pokoknya aku sudah selamat. Tidak mau pergi, itu namanya ya, mau diam di tempat. Ayo mulai hari ini pergilah. Artinya apa? Berjalan, pergi itu menuju satu tempat, pergi ikut kelompok persekutuan keluarga supaya di situ engkau bisa memberitakan Injil, supaya di situ engkau dapat lebih baik lagi dalam memuji Tuhan. Kemudian jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Mengajar. Seseorang yang sudah pernah diajar pasti juga bisa untuk mengajar. Ingatlah kita dulu sekolah SD, SMP, SMA. Tentu kita bisa mengajar, ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Membaca, menulis, dan berhitung. Kita bisa ajarkan. Hari-hari ini memang cukup sulit untuk mengajar seseorang. Tetapi untuk mengajar kebenaran dimulai dari rumah tangga dulu, ya. Ajar anak-anakmu kalau kita sebagai ibu. Kalau sebagai orang tua, ajar istri dan anak-anakmu. Sebagai imam, engkau harus mengajar. Lah bagaimana kalau imam tidak belajar terlebih dulu? Maka dari itu sebagai seorang imam, kepala rumah tangga, baca firman dan kemudian diajarkan kepada istri dan anak-anak. Ataupun istri yang belajar lebih dulu, tidak mengapa, ajarkanlah itu kepada seluruh keluargamu. Pastikan bahwa mereka mendengar firman.
Karena apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman itu disampaikan, maka tak ada seorang pun yang dapat mengelakkannya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, berita Injil itu adalah berita tentang kasih Allah terhadap manusia, sehingga ia rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita diberi penolong yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri oleh Bapa di surga. Nah, mengajar itu bukan pekerjaan yang mudah. Tentu membutuhkan hikmat Tuhan untuk kita mengajar orang-orang yang sama sekali belum mengenal Kristus ataupun orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Sebetulnya kalau orang sudah mengenal Kristus, pertanyaannya makin sulit ya. Karena mereka sudah merenungkan dan mendapatkan mungkin ayat-ayat ini kok bertolak belakang. Sepertinya begitu. Tetapi tidak ada satu ayat yang sangat bertolak belakang ataupun bertolak belakang. Tetapi yang satu ayat akan menerangkan ayat yang lain. Maka dari itu kita harus membaca firman itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh diambil yang mengenakkan hati aja ya. Apalagi kalau sampai kepada kitab Tawarikh mungkin bosan karena menceritakan tentang silsilah, mengenai ya nama-nama ya. Mungkin bosan, tetapi semua itu ada maksud dan tujuannya. Karena apa? Supaya kita tahu dari mana datangnya bangsa-bangsa itu ya. Demikianlah di dalam firman itu semua ada tertulis. Dan ketika ada pencobaan datang, ketika kita baca firman, maka firman itu akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Firman itu akan meneguhkan sikap kita. Yosua 1 ayat 6 ya, dikatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya. Ketika engkau harus mengerjakan sesuatu yang baru, ketika engkau harus pindah ke satu negara yang baru, ketika engkau harus melayani di tempat yang baru, ketika engkau harus pergi dan memberitakan Injil di tempat yang asing. Yang pertama dikatakan di Yosua 1 ayat 6 ya. Mari kita baca ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberitakan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Diulangi lagi ya tentang kuat dan teguh hati ini. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi ayat 9 berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini hal-hal yang diberitakan kepada Yosua, yang diperkatakan oleh Musa, supaya Yosua itu tetap kuat dan teguh hati. Banyak orang merasa kuat, tetapi hatinya terombang-ambing ya. Banyak orang merasa dirinya bisa, mampu, tetapi nanti di tengah jalan, di tengah persoalan, maka ia bimbang dan ragu. Tetapi di sini sekali lagi dikatakan sampai berapa kali ini? 1, 2,
2, 3 ya, sampai 4 kali dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti itu penting untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita sebagai apa? Pemberita Injil kalau dalam konteks hari ini ya. Mungkin pada saat yang lain konteks engkau sedang merintis usaha, pekerjaan, engkau pun harus kuat dan teguh hati. Tidak sebentar-sebentar mau dagang A, sebentar karena tidak laku dagang B, sebentar lagi karena nggak laku lagi dagang C, sebentar lagi sudah tidak berdagang. Itu namanya apa? Tidak kuat ya. Hatinya kurang kuat dalam prinsipnya, kurang kuat dalam mematuhi tujuannya, kurang kuat dalam mematuhi perintah Tuhan, kurang teguh ya. Teguh berarti tidak bergoyang, mendengar berita kanan, berita kiri, mendengar komentar orang-orang, oh buat apa kamu berbuat ini, itu tidak ada gunanya, sekarang hari sepi, semua sepi, akhirnya nggak bekerja apa-apa, dan akhirnya tidak beruntung, tidak mendapat hasil apa-apa, karena apa? Dengerin sekeliling yang meragukan hidup. Nah hari ini buang keraguanmu itu semua, dan kuatkan dan teguh hatimu sebagai apa? Sebagai apapun, sebagai hamba Tuhan, pemberita Injil, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pedagang, sebagai lawyer, sebagai kontraktor. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau untung apa enggak? Mau hasil apa enggak? Maka dari itu hari ini ayo kita cermati ya firman Tuhan. Kembali kepada Matius 28 tadi, suruh pergi, suruh menjadikan bangsa murid dan baptis. Ya, baptislah mereka. Ketika mereka sudah percaya kepada Kristus karena pemberitaan Injil yang kau beritakan, maka sarankan untuk dibaptis. Ada orang yang tiba-tiba minta dibaptis. Lah ini tentu mencurigakan. Mengapa? Ternyata seseorang itu mengalami kecelakaan. Ini kesaksian yang nyata ya, dari seorang jemaat kami yang mengalami kecelakaan. Ayah mertuanya mengalami kecelakaan. Dan ia sempat koma selama 1 bulan. Ketika ia selama 1 bulan itu koma dan tiba-tiba ia terbangun kembali, ia berkata bahwa ia ketemu Yesus. Ya, kok bisa ia tahu itu Yesus padahal dia bukan orang percaya? Yaitu karena anak-anaknya sudah di dalam Yesus. Maka ia berkata, ternyata selama ini ia salah. Ya, yang benar itu Yesus. Jadi ia sempat bertemu Yesus dan olehnya ia mengalami peristiwa di mana sangat mengena di dalam hatinya bahwasanya Yesuslah sang juru selamat. Singkat cerita, ia minta untuk dibaptis. Nah, bagaimana ini? Tentu hasil doa anak-anak ya. Ada kekuatan di dalam doa. Doa akan merubah segala sesuatu. Merubah hati yang keras, merubah orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, bahkan dilawat Tuhan sendiri. Dan ketika ia siuman dari koma, ia sembuh dan ia langsung minta untuk dibaptis. Dan karena beliau ini orang baru dan seharusnya kan dikatekesasi, artinya dijelaskan dulu, pengajaran dulu gitu ya. Tetapi usianya udah lanjut ya, apalagi ia bekas stroke juga ya. Saya katakan udah dibaptis dulu aja. Nanti kemudian diajarkan. Walaupun ia sudah diajarkan di dalam prabaptisan itu hanya waktu yang singkat. Seharusnya waktunya mungkin 3 bulan mempelajari tentang firman Tuhan. Tapi waktunya singkat ya. Kemungkinan nanti apa yang terjadi kita nggak tahu. Jadi kita persingkat aja. Diberitakan singkat. Dan kemudian dibaptis. Dan puji Tuhannya istrinya juga ikut dibaptis, ya ikut suami. Tapi saya katakan bahwasanya keselamatan itu bukan nunut. Keselamatan itu dari dirimu sendiri, yakin dan percaya. Tetapi ya enggak masalah karena mereka
sehati sepikir setujuan ya, suami istri. Ya kalau kamu ikut Yesus, aku juga ikut Yesus gitu ya, supaya nanti di alam sana bersama-sama begitu ya. Baguslah, cinta sejati, cinta sampai mati saudara-saudara, artinya kematian yang memisahkan mereka ya. Tetapi sudah satu iman, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Nah, sebetulnya ini kan bukan karya manusia ya, karena beliau mengalami kecelakaan dan hampir meninggal. Dan itu pun mungkin tidak bisa mendapatkan santunan dari yang menabrak, karena yang menabrak juga bukan orang-orang yang sebetulnya ya bisa membayar, tetapi teringat kalau dia nanti dihukum dan sebagainya kan menyusahkan orang lain, jadi dibebaskan ya, dibebaskan, tidak usah membayar urusan kecelakaan itu untuk mengobatkan dan sebagainya. Dan ia berobat sendiri 1 bulan loh saudara ya, bukan duit yang kecil, tetapi yang lebih penting adalah jiwanya selamat. Amin. Dia ketemu Tuhan melalui peristiwa itu. Nah, mungkin banyak peristiwa dalam hidup kita sehingga kita tidak perlu diberitakan kabar baik untuk orang lain, kita dilawat sendiri oleh Tuhan. Seperti Saulus yang menjadi Paulus. Dia dilawat oleh Tuhan ketika justru mau mengeksekusi orang-orang Kristen di zamannya. Maka dari itu tidak usah takut. Ketika kita memberitakan kabar baik, kita bersaksi ya, memberitakan kabar baik itu dengan apa? Dengan cara salah satunya adalah bersaksi. Ya, cerita tentang Tuhan yang menolong hidupmu, entah hidupmu itu susah, ekonomi lagi terpuruk, tiba-tiba datang pertolongan dari Tuhan Yesus dan sebagainya. Ada banyak ya yang bisa kita saksikan. Atau kita sakit dan kemudian terima mujizat kesembuhan ilahi. Kita bisa saksikan saudara-saudara. Dan disitulah firman itu akan menyatakan kuasanya. Nah, ajarlah mereka, kembali ke firman, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi bisa juga dibaptis lebih dulu, kemudian baru diajar. Ada yang diajar lebih dulu, baru dibaptis. Ya, yang mana yang harus lebih dulu? Kita tergantung sikon dan ketetapan-ketetapan gereja masing-masing ya. Mari kita responi ya. Amanat agung itu kita responi. Supaya apa? Tuhan segera datang. Tuhan tidak datang-datang kenapa? Karena menunggu pertobatan manusia. Karena ia menghendaki semua manusia untuk diselamatkan. Bukan saudara dan saya saja terus berhenti sampai situ. Tetapi semua manusia dikehendaki untuk diselamatkan. Kitalah jadi agen pemberita kabar baik. Siapkah saudara? Ayo kita bersiap. Kalau ragu-ragu, mari kita serahkan supaya Tuhan yang meneguhkan hati kita dan kekuatan kita ada untuk menjadi pemberita kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memberi Yesus sebagai juru selamat untuk kami semuanya. Dan kami harus bergerak pergi untuk memberitakan kabar baik ini dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beri kami kesadaran, beri kami keberanian untuk memberitakan kabar baik ini. Dan beri kami kemampuan untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Engkau sudah perintahkan kepada kami dan apa saja yang sudah Engkau perbuat kepada kami sehingga kami mampu bersaksi. Terima kasih Tuhan, datanglah segera untuk menjemput kami semua. Karena apa Tuhan, dunia ini semakin parah, semakin luar biasa penderitaan-penderitaan umat manusia yang Engkau izinkan terjadi di akhir zaman ini. Tetapi kami percaya Engkau pasti datang untuk kedua kalinya menjemput kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Oleh karena itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya baiklah bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Amin.